Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Mari kita lanjutkan pembahasan intan pariwara. Masih di bab keanekaragaman hayati dan peranannya dalam kehidupan, bagian asesmen 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pasangan yang tepat mengenai takson kedua pada tanaman di gambar adalah, jadi kalau untuk tanaman satu di sini adalah pohon kelapa ya, udah jelas tuh. Kalau yang kedua adalah padi. Nah, klasifikasi dari kedua tanaman tersebut itu yang pertama nih, kita bahas dari kelapanya dulu ya. Sebenarnya ini gampang banget, kalian tinggal cari aja di Google nih klasifikasi si kelapa. Nanti akan muncul dermal kingdomnya dia Plantae, kemudian divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, lalu kelasnya monokotil, ordonya Palmales, familinya Palmae, genusnya Cocos, dan spesiesnya adalah Cocos nucifera. Kalau yang tanaman padi itu berarti kingdomnya dia Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae. Lalu kelasnya dia monokotil juga, sama ordonya nih yang mulai beda ya, ordonya dia Poales. Lalu familinya dia Graminae, genusnya Oryzae, dan spesiesnya adalah Oryza sativa. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 2, perhatikan beberapa jenis hewan berikut. Hewan yang memiliki kekerabatan dekat dalam tingkat takson terkecil ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini dari kanguru, badak, koala, kerbau, kuskus, dan juga kalong. Yang memiliki kekerabatan terdekat adalah kanguru, koala, dan juga kuskus ya. Ketiganya masuk ke dalam ordo Marsupialia. Maksudnya Marsupialia ya. Jadi ordonya adalah ordo Marsupialia. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, berdasarkan kunci determinasi tersebut, contoh tumbuhan 5 dan 6 secara berturut-turut adalah, jadi diidentifikasi dulu ya. Yang pertama kita identifikasi dulu tumbuhan berapa dia? 5 dan juga 6. Tumbuhan yang kelima itu berdasarkan kunci determinasinya, tumbuhan 5 itu dia tidak berspora ya. Jadi kita urutkan nih dari tumbuhan 5-nya, kemudian kita naikkan, kan tumbuhan 5 tuh nomor 5 tuh, kita naikkan nomornya ya. Dia cirinya tidak berspora, kemudian berbiji tertutup, memiliki bentuk tulang daun menyirip, sehingga memiliki kunci determinasi 1B, 3B, dan juga 5A. Contohnya adalah tanaman mangga. Jadi tumbuhan 5 itu tanaman mangga. Lalu yang tumbuhan 6 merupakan tumbuhan yang tidak berspora, berbiji tertutup, memiliki bentuk tulang daun sejajar, sehingga memiliki kunci dikotomi 1B, 3B, dan 5B. Jadi yang termasuk ke dalam kelompok nomor 5 ini contohnya adalah si tanaman padi. Maka berturut-turut jawabannya adalah yang B. 4. Suatu kelompok bakteri memiliki bentuk spiral dengan panjang 5-250 mm. Kelompok tersebut bersifat kemoheterotrof serta hidup parasit pada tubuh manusia. Contoh bakteri dari kelompok tersebut dan peranannya adalah, jadi kelompok bakteri yang ukurannya segitu dan sifatnya kemoheterotrof, dia biasanya hidup parasit pada manusia, itu adalah Spirochaetes. Ya, jadi Spirochaetes itu anggotanya siapa aja? Ada Treponema pallidum yang biasanya menyebabkan sifilis. Ada juga si bakteri Borrelia. Borrelia ini mengakibatkan penyakit limi. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 5, bakteri merupakan organisme prokariotik sedangkan protista merupakan organisme eukariotik. Oleh karena itu kedua organisme tersebut dikelompokkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau bakteri masuk monera sedangkan protista menyerupai hewan masuk ke dalam, di sini disebut dengan itu ya, protozoa tuh kalau yang protista mirip hewan ya. Meskipun berbeda kingdom, kedua organisme tersebut memiliki persamaan, yaitu jadi bakteri dan protista yang menyerupai hewan itu dikelompokkan ke dalam kingdom yang berbeda.
Inti selnya protista yang menyerupai hewan atau yang disebut dengan protozoa itu sudah dilapisi oleh membran inti sel sehingga bersifat eukariotik. Sedangkan sel bakteri itu belum dilapisi oleh membran inti sel sehingga bersifat prokariotik. Jadi itu tadi tapi keduanya itu punya nih persamaan. Apa persamaannya? Keduanya sama-sama hanya memiliki satu sel saja atau disebut dengan uniseluler. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6, protista seperti pada gambar memiliki ciri-ciri. Jadi di gambar di soal ini amubah ya. Amubah itu masuk ke protista mirip hewan. Nah, ciri-cirinya termasuk organisme eukariotik udah jelas kalau protista eukariotik ya. Uniseluler bersifat heterotrof, berkembang secara aseksual dengan cara pembelahan biner serta memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau yang disebut dengan kaki semu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7, sekelompok peserta didik mengamati beberapa jenis jamur. Hasil pengamatan yang diperoleh ditunjukkan seperti gambar. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa kedua jamur tersebut memiliki persamaan ciri, yaitu jadi gambar satu ini jamur kuping ya. Nah, kalau jamur kuping itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kan biasa tuh ditumis atau dimasukkan ke dalam sup. Nah, dia itu jelas ciri-cirinya dia memiliki tubuh buah berbentuk seperti kuping, tidak memiliki klorofil karena warnanya kan coklat, dan juga memang jamur nggak punya klorofil, ingat ya, beda sama tumbuhan. Kemudian punya dinding sel dari zat kitin. Reproduksi seksualnya dia membentuk yang namanya basidiospora dan hidup secara saprofit, bebas hidupnya dia. Lalu yang kedua, gambar kedua ini adalah jamur pada roti basi atau Rhizopus stolonifer. Nah, jamur ini tidak memiliki tubuh buah dan juga klorofil, sudah jelas. Dinding selnya tersusun dari zat kitin, hidupnya secara saprofit, kemudian reproduksi seksualnya membentuk zigospora. Jadi persamaan ciri yang dimiliki oleh kedua kedua jamur tersebut adalah hidup secara saprofit. Jadi jawabannya adalah yang B, dan juga kitin nih, lupa nyebutnya. Nomor 8, tahu bukan merupakan produk bioteknologi, tetapi limbahnya dapat digunakan sebagai bahan baku produk bioteknologi. Produk bioteknologi yang dimaksud adalah jadi si limbah dari tahu itu bisa digunakan sebagai pembuatan produk bioteknologi. Yang pertama adalah salah satu contohnya nih, oncom merah. Jadi oncom itu adalah salah satu dari produk bioteknologi konvensional. Bahan bakunya dari apa? Dari si tahu itu tadi, ampas tahunya itu bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan oncom merah. Kalau cairannya nih yang Mimin tahu sebelumnya itu pernah ada kayak semacam penelitian gitu. Kalau yang limbah cairnya itu bisa digunakan sebagai media untuk pembuatan nata de coco. Tapi ini Mimin nggak tahu apa sudah diproduksi secara massal pakai bahan itu atau belum. Tapi kalau yang terkenal sih biasanya yang oncom merah ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9, perhatikan label berikut. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, nama kelompok tumbuhan 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah, yaitu tumbuhan 1 ini cirinya adalah dia memiliki akar, batang, dan daun sejati, termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh dengan alat perkembangbiakan berupa spora. Nah, ini berarti dia itu ya paku-pakuan alias pterodopita. Sedangkan yang ciri-ciri kedua memiliki akar, batang, dan daun jelas, serta termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh dengan alat perkembangan biji, berarti ini spermatopita. Yang ketiga memiliki akar, batang, dan daun semu. Nah, ini dari ciri awal udah tahu nih kalau dia adalah si lumut atau bryopita. Jadi secara berturut-turut tadi pterodopita, spermatopita, dan juga bryopita. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 10, perhatikan ciri-ciri suatu kelompok hewan berikut. Contoh hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, ini permukaan tubuhnya ditutupi kulit yang ditumbuhi rambut, bersifat homeoterm, berkembang biak dengan cara melahirkan, bernapas dengan paru-paru. Ini sudah jelas yang disebutkan di soal nomor 10 adalah ciri dari mamalia. Nah, jadi kita cari di pilihan ganda yang mamalia adalah yang E, kuda dan sapi.
Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.